Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarakatun Ilmiah. Saya dari kelas 11 MIPA 2 absen 19 dan di sini saya akan membuat video dengan judul teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya yang ditulis dalam ragam bahasa baku dengan beberapa istilah khusus. Mari mengenal lebih jauh tentang teks eksplanasi, karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama yang kita bahas adalah tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi terbagi menjadi dua, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Lanjut yuk, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu pernyataan umum sebagai pembuka yang berisi pernyataan umum mengenai pengertian atau konsep peristiwa yang akan dijelaskan. Bagian kedua berisi deret penjelas. Deret penjelas sebagai penjelasan umum yang berisi mengenai alasan dan proses terjadinya peristiwa secara urut dari awal hingga akhir. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, gerhana, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, kausalitas atau hubungan sebab akibat menggunakan verba kausatif dan konjungsi kausal. 4. Menggunakan konjungsi temporal atau menyandarkan waktu, seperti kemudian dan selanjutnya. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Contoh dari teks eksplanasi. Kali ini saya membahas contoh dengan judul gerhana bulan. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, posisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika besar. Akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik noda tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,503 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik posisi lainnya. Yang kedua, deret penjelas atau isi. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan sebenarnya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bumi oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa soal peristiwa gerhana bulan tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikitpun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampangan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Demikian tadi video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.